Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin hadirat, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Di kesempatan kali ini kita mulai mengkaji ilmu fikih yang insyaallah kurikulum yang kita gunakan untuk kita bahas adalah dalam fikih mazhab Syafi'i, yaitu matan yang terkenal matan Abu Syuja, ya, atau disebut juga matan Ghayah wa Taqrib atau matan Taqrib. Jadi kita ingin belajar ilmu-ilmu syar'i ya secara umum dan khususnya juga ilmu fikih di kesempatan kali ini secara lebih sistematis, secara lebih jelas ya, pembahasannya runut ya, lengkap. Dan itu khususnya ilmu-ilmu fikih ini ya sudah diwariskan oleh para ulama ya, yang keilmuan mereka sambung menyambung ya dari zaman ke zaman ya, yang dikenal kemudian 4 mazhab: mazhab Abu Hanifah ya, Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal ya, Hanbali. Keempat imam ini adalah ulama besar yang memiliki kesolehan tidak diragukan lagi ya, kecerdasan. Allah memberikan karunia kepada mereka ya, keilmuan yang luar biasa, sehingga mereka layak untuk diikuti ya. Dan tentu saja ilmu mereka ya nyambung kepada Rasulullah ya, sanadnya jelas ya. Dan dari zaman ke zaman, meskipun awalnya memang tidak hanya 4 mazhab, ada ya para ulama-ulama lain yang mereka memiliki metode di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya, karena hakikatnya mazhab ini adalah metode ya, metode bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi tidak perlu kita membenturkan antara mau ikut mazhab atau mau ikut Quran hadis. Ini pemahaman yang keliru. Karena tidak ada yang dilakukan oleh para ulama itu selain daripada memahami, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dalam hal-hal yang zonni, yang membutuhkan ijtihad, ijtihad itu sendiri kan tidak mudah, membutuhkan perangkat-perangkat ilmu yang ketat ya. Dalam hal-hal ijtihadiyah ya bisa menimbulkan perbedaan pendapat ya. Jadi tidak perlu kita membenturkan lagi, karena Quran hadis tidak semuanya qat'i, tidak semuanya tegas. Justru wilayah fikih sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang muqaddimah ilmu fikih ini adalah pada hal-hal yang zonni, pada hal-hal yang ijtihadiyah ilmu fikih itu.
sehingga lahirlah mazhab. Kalau hal-hal yang qat'i itu bukan mazhab. Ya, sholat wajib sholat 5 waktu, ya semua sama, itu qat'i. Tidak bisa dikatakan mazhab Syafi'i ya sholat zuhur 4 rakaat misalnya, nggak ada, itu bukan mazhab. Ya itu semuanya itu qat'i, semuanya harus sama. Nanti perbedaannya dalam rincian tata caranya, ya gitu. Nah itu kan butuh metode yang kuat di dalam memahami sehingga disimpulkan, ya. Nah maka mempelajari ilmu fikih yang bagus, yang jelas, ya kita ikuti saja. Karena madhab ini adalah suatu madrasah yang sudah dibangun ribuan tahun, ya, yang para ulamanya juga jelas. Ya, kitab rujukannya sangat banyak sekali. Kita pelajari melalui itu. Ya, nah adapun nanti ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang kita bisa membandingkan, bisa meneliti kembali misalnya, ya, kita tidak sepakat dengan salah satu permasalahan, yaitu silahkan, ya. Karena belajar mazhab juga bukan berarti harus fanatik mazhab. Ada hal-hal yang menurut kita, oh ini kurang tepat, ini lebih tepat, ya dengan pengkajian para peneliti dari ulama juga gitu kan, dari ulama juga, itu silahkan. Belajar mazhab bukan berarti harus fanatik mazhab, ya. Dan juga kita tidak boleh anti mazhab, ya. Lalu kita pahami sendiri Quran dan Sunnah, ya sudah seberapa jauh ilmu kita untuk bisa, ya, menyimpulkan sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ini butuh bantuan para ulama. Memahami hadis kan dibuka dulu syarah-syarah hadis. Ini menunjukkan kita bukan mujtahid mutlak, mau langsung memahami dari ayat dan hadis langsung. Buktinya ketika kita mau memahami ayat, kita buka tafsir-tafsir para ulama. Ketika mau memahami hadis, buka syarah-syarah hadis para ulama. Kalau mujtahid mutlak itu baca ayat, baca hadis langsung, dia ilmunya numpuk di sini, ya. Kemudian simpulkan dengan metode-metode yang sudah dia kuasai. Ilmu-ilmu itu, usul fikihnya, kaidah fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu bahasa Arabnya, ya semua sudah dia kuasai, sudah ada di otak. Ya, penafsiran terhadap ayat sudah dia kuasai semua. Tidak perlu lagi buka kitab. Lalu dia, itu namanya mujtahid mutlak. Nah itulah yang dilakukan oleh 4 mazhab ini. Mereka ahli dalam bidang-bidang perangkat ilmu untuk ijtihad. Sedangkan kita pelajari dulu dari para ulama, ya begitu. Nah matan ini adalah matan yang direkomendasikan oleh para ulama di manapun, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang untuk pemula, ya. Dan juga banyak syarah-syarahnya, dari mulai syarah yang ringkas, ya, syarah yang pemula. Pentingnya suatu kitab itu cirinya adalah banyak syarahnya. Ya, kalau suatu kitab itu banyak syarah, para ulama banyak mensyarah, ya, menjelaskan kitab itu dalam berbagai kitabnya, itu menunjukkan sangat penting. Ya, matan ini ditulis oleh seorang ahli fikih, ulama, ya. Dia bahkan seorang qadi hakim. Ya, beliau adalah Al-Qadi, ya, Syihabuddin. Itu ada di awal, ya, tentang namanya, halaman 4. Ahmad bin Usaid, ya, bin Ahmad Abu Syuja al-Asfahani. Asfahan ini.
ahadul fuqaha Syafi'iyah, salah seorang ahli fikih Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Wulida rahimahullahu sanata, ya beliau rahimahullah dilahirkan pada tahun 533 Hijriah. Wa tuwfiya ya sana 593, wafat tahun 593 Hijriah. Lahu minal kutub, ya dia memiliki kitab. Satu kitab yang kita bahas ini Al-Ghayah fi Ikhtisar. Ghayah itu artinya puncak, akhir, atau artinya sangat, jadi sangat ringkas. Ikhtisar dalam ringkasan. Wa huwal ma'ruf, dan dia yang dikenal dengan Abi Matni Abi Syuja'. Matan Abu Syuja' fil fiqh Syafi'i, dalam fikih Syafi'i. Yang kedua, kitab beliau yang lain Syarhul Iqna fi furu' Syafi'iyah. Syarah kitab Al-Iqna dalam furu' Syafi'iyah yang ditulis oleh Qadi Al-Mawardi. Qadi Al-Mawardi. Sebelumnya pernah saya sampaikan silsilah fikih Syafi'i ini, silsilahnya dari saya ringkas saja untuk mengenal. Jadi Imam Syafi'i itu murid, di antara murid yang paling menonjolnya adalah yang kemudian menguatkan, ya, meneruskan mazhabnya itu kan Al-Muzani. Lalu ada lagi misalnya Al-Buaiti, ya, itu Al-Muzani, Al-Buaiti, lalu siapa? Robi bin Sulaiman ini. Nah, yang paling lebih menonjol Al-Muzani, ya, yang kemudian beliau meringkas, ya, dari karya paling besar, ya, yang kemudian dikenal kitab Imam Syafi'i itu ya, kitab Al-Um dalam fikihnya. Nah, itu kan diriwayatkan Al-Um itu perawi mazhab Syafi'i itu Robi bin Sulaiman. Jadi perawi mazhabnya itu Robi bin Sulaiman. Dalam ilmu ushul fikih juga kan sudah kita bahas, dalam ilmu ushul fikih kitab beliau Ar-Risalah, itu kan yang paling pertama ditulis dalam ilmu ushul fikih, kitab Ar-Risalah. Nah, Al-Muzani ini muridnya, beliau meringkas seluruh fikih Imam Syafi'i, baik dari kitab Al-Um ataupun dari ilmu-ilmu Imam Syafi'i di luar Al-Um, ya, baik secara lisan yang beliau dapatkan karena muridnya, ya. Nah, itu dituliskan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nah, di Mukhtasar Al-Muzani ini juga di syarah, kemudian, ya, syarah yang paling terkenalnya adalah Abul Ma'ali, ya, Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, yang menulis kitab Waraqat Ushul Fikih yang kita pelajari. Ya, itu beliau mensyarah Mukhtasar Al-Muzani, disyarah oleh beliau. Lalu kemudian dilanjutkan oleh murid dari Imamul Haramain Al-Juwaini ini, yaitu Imam Ghazali.
Imam Ghazali itu muridnya Al-Juwaini. Ya, dari syarahnya ya, Nihayatul Matlab ya, nama syarah yang ditulis oleh Al-Juwaini itu, maka diambil intisarinya, diringkas ya, bahkan dalam 3 kitab beliau ya. Nah itu nanti di satu kitab itu diringkas lagi sampai 3 kali ringkasan dari Nihayatul Matlab itu ya. Yang pertama Al-Basit, kitab Al-Basit ya, lalu kitab Al-Basit itu diringkas lagi menjadi Al-Wasit, dari Al-Wasit diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Itu semuanya Imam Ghazali yang menuliskan. Jadi Imam Ghazali itu ahli fikih yang besar dalam mazhab Syafi'i, punya peran yang sangat besar ya. Beliau bukan hanya ahli dalam ilmu suluk, ilmu akhlak, kitab Ya Ulumuddin yang terkenal, bukan hanya itu. Beliau ahli fikih, ahli usul fikih ya, ahli ilmu kalam juga, ilmu akidah. Makanya beliau dikenal Hujatul Islam karena keilmuannya luas. Nah ini penting, 3 kitab beliau yang beliau tulis sangat penting, karena ulama-ulama berikutnya kemudian melanjutkan dari kitab-kitab itu ya. Lalu nanti datanglah kemudian Imam Ar-Rafi'i ya, Imam Ar-Rafi'i yang mensyarah dan kemudian juga meringkas kitab-kitab Imam Ghazali ini ya. Yang kitab Al-Wajiz tadi yang ketiga ya, kemudian diringkas, diambil intisarinya lagi, karena ringkasan tapi memuat banyak ya permasalahan fikih ya, yang kemudian dikenal dengan kitab Imam Ar-Rafi'i, Muharrar Al-Wajiz. Setelah Imam Ar-Rafi'i datanglah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kemudian meringkas lagi Muharrar Al-Wajiz, tapi tidak hanya meringkas, tapi beliau menambahi, mengoreksi kalau ada yang kurang tepat ya. Dalam kitab yang paling muktamad, paling menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, Minhajut Talibin, itu diringkas dari kitab Muharrar Al-Wajiznya Imam Rafi'i ya, Imam Rafi'i ya. Dan beliau banyak pada masalah-masalah yang berbeda dengan Imam Rafi'i, dan ulama-ulama setelahnya sepakat bahwa Imam Nawawi lebih kuat daripada Imam Rafi'i, sehingga itu yang dijadikan pendapat-pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, apa yang ditahqiq oleh Imam Nawawi ya. Nah ini sangat banyak sekali syarah dari Minhajut Talibin, itu sangat banyak sekali ya. Yang paling terkenal kemudian muncul 2 ulama setelahnya, ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Jamaluddin Ar-Romli. Itu 2 ulama besar setelahnya ya, yang kedua-duanya mensyarah Minhajut Talibin. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami kitab beliau adalah Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, itu mensyarah Minhajut Talibin, nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Lalu Ar-Romli juga kitabnya itu kalau tidak salah Nihayatul Muhtaj ya. Selain 2 ulama ini, banyak lagi ulama lain yang mensyarah Minhajut Talibin. Juga yang terkenal Asy-Syarbini atau Asy-Syirbini ya, dalam kitab Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj
Ini sangat besar sekali kitab-kitab yang mereka tulis. Ya, tapi itu sudah tingkat tinggi levelnya. Untuk pemula tidak mungkin bisa langsung pelajari ke sana. Ya, untuk pemula ya ini dulu matan Abu Suja. Yang matan Abu Suja juga banyak syarahnya. Yang paling awal yang bisa kita pelajari itu yang terkenal Fathul Qorib. Ya, Fathul Qoribil Mujib fi syarhi Al-Fadhil Taqrib yang ditulis oleh Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Ini kitab yang ada di tangan saya. Ini bagi pemula cukup karena menjelaskan secara gamblang ya, dari matan-matan yang di Abu Suja ini. Banyak lagi syarah-syarah lain, ada yang membahas dari sisi dalil-dalil. Kalau ini tidak membahas secara lengkap tentang dalil-dalilnya ya. Jadi matan itu kan bukan berarti tidak ada dalil. Ya, itu kalau kita pelajari dalil ya buka kitab-kitab lain yang menjelaskan dalilnya. Ya. Begitu. Nanti yang lebih tinggi lagi dari ini misalnya ada kitab Al-Iqna. Ya, ini mensyarah ini. Itu lebih panjang lebar lagi pembahasannya. Juga mengemukakan dalilnya, juga syarah penjelasan dan juga cabang-cabang permasalahannya. Itu Al-Iqna yang ditulis oleh Syirbini tadi. Khatib Asy-Syirbini, beliau mensyarah Minhajut Talibin Imam Nawawi, juga mensyarah matan ini dalam kitabnya Al-Iqna. Selain itu juga ada Kifayatul Akhyar, itu lebih ini lagi karena sudah ada perdebatan ya di internal mazhab Syafi'i juga. Nah, di antara ulama kontemporer sekarang, ulama Suriah ya kalau tidak salah, ini Dr. Mustafa Dibul Bugho. Nah, beliau menuliskan secara khusus dalil-dalil dari matan. Nama kitabnya At-Tadhhib fi Adillati Matni Ghayah wa Taqrib. Jadi kalau ini beliau secara khusus menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, paling tidak syarah yang kita gunakan dalam kajian kita di ilmu fikih ini Fathul Qorib ya, untuk menjelaskan dari sisi kebahasaannya, memperjelas permasalahan yang dibahas ya, dan dalilnya kita bisa lihat di kitab ini Tadhhib yang ditulis oleh ulama kontemporer sekarang, masih hidup beliau, Mustafa Dibul Bugho. Secara khusus beliau menuliskan dalil-dalil inti dalam matan ini. Tidak semua dalil, kalau semuanya ya panjang sekali ya. Karena dalil itu kan tidak hanya disebutkan hadis, tapi juga sisi pendalilannya apa dari hadis itu. Diuraikan. Sisi pendalilannya bagaimana ya, usul fikihnya dan sebagainya itu bisa panjang lebar, tetapi di sini disebutkan inti-intinya sehingga cuma segini kitabnya. Kalau semua dibahas panjang lebar ya nggak akan segini kitabnya. Pasti lebih tebal lagi, berjilid-jilid. Kita mulai lihat muqaddimah dari Abu Suja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Ya. Allah bersolawat kepada junjungan kita Muhammad nabi wa alihi dan keluarganya tahirin yang suci, wa sahabatihi, sahabatnya ajmain seluruhnya. Sholawat itu kalau dari Allah maknanya rahmat. Sholawat dari Allah maknanya rahmat.
Sholawat dari malaikat maknanya adalah istighfar. Sholawat dari manusia ya, itu maknanya adalah doa. Jadi sholawat itu kata yang mustarok, satu kata memiliki banyak arti, tergantung sholawat itu dari siapa. Jadi kalau disebut Allah bersholawat kepada Nabi, artinya adalah rahmat. Allah memberi rahmat ya kepada Nabi SAW. Keluarga ya, Ali itu bisa artinya keluarga beliau, khususnya keluarga yang menerima ya Islam, yang soleh. Kalau yang kufur, yang tidak beriman ya tentu tidak masuk ke sini. Ya, Abu Jahal, bahkan Abu Thalib sendiri kan tidak masuk Islam, tidak termasuk ke dalam doa ini. Dan juga bisa bermakna umatnya. Ali itu juga bisa berarti pengikutnya, pengikut beliau. Qala al-Qadi Abu Suja Ahmad ibn Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala ya berkata, sa'alani ba'dul astiqo, sebagian teman saya bertanya kepada saya, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala mukhtasaran, untuk menulis suatu karya yang ringkas, mukhtasar ringkas, fil fiqhi ya, dalam ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i, di atas madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, semoga Allah merahmatinya, wa ridwanuhu, dan keridhoannya, fi ghayatil ikhtisar, jadi puncak, artinya sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, ini artinya sama, ghayatil ikhtisar dengan nihayatil ijaz artinya sangat ringkas. Ijaz itu sama, ringkas. Nihayat puncak, sama dengan goyah. Liyaqruba 'alal muta'allimi, agar dekat bagi seorang pelajar, darsuhu, mempelajarinya. Jadi supaya dekat bagi seorang pelajar untuk bisa mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan mudah bagi pemula mubtadi, bagi pemula untuk menghafalkannya. Wa an uktsira fihi, dan agar aku memperbanyak di dalamnya, minat taksimat, dari pembagian-pembagian. Jadi diberikan pembagian-pembagian ya. Itu misalnya furudul wudu ya, yang wajib dalam wudu apa saja. Itu ada berapa macam. Jadi agar mudah diingat. Ya, ada berapa macam agar mudah diingat dan dipahami. Wa hasril hisol, dan membatasi hisol, macam-macam. Hisol itu macam-macam. Jadi artinya sifat, maksudnya macam-macam. Ya, misalnya di awal beliau mengatakan air yang boleh dijadikan bersuci itu ada 7 air. Jadi membatasi dengan bilangan. Ya, pembagian air secara hukumnya juga ada 4 macam. Ya, gitu. Furudul wudu sittatu asya, ada 6 yang wajib dalam wudu. Jadi diberikan batasan, bilangannya ada berapa. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawabnya ya, memenuhinya, ila dzalika, kepada hal itu. Jadi berdasarkan permintaan temannya agar dibuatkan yang ringkas, kitab ringkas dalam mazhab Syafi'i. Ya, rata-rata memang banyak ya para ulama menulis kitab itu atas permintaan dari yang lain. Taliban li thawabi, ya, memohon, berharap pahala, sawab,
Ragiban ilallah, berharap kepada Allah Ta'ala fit taufik, dalam memberikan taufik. Ini hidayah ya, taufik itu hidayah dalam arti untuk bisa mengamalkannya. Hidayah taufik itu murni dari Allah. Karena hidayah ada dua, ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu berupa ilmu. Maka Nabi SAW bisa memberikan hidayah dalam arti hidayatul irsyad, memberikan petunjuk ilmunya. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, artinya hidayatul irsyad. Nah, yang kedua hidayatul taufik, untuk bisa mengamalkan, untuk bisa menerima. Ya, itu murni dari Allah. Ya, seperti hidayahnya Allah tidak memberi hidayah kepada pamannya sendiri Abu Thalib. Maka Allah mengatakan, ya innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Nah, itu namanya hidayatul taufik. Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah taufik. Jadi hanya dari Allah saja. Ragiban ilallah ta'ala fit taufik, dalam memberi hidayah taufik lis shawab, kepada yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bi ibadihi latifun khabir. Ya, dan kepada hambanya ya Dia maha lembut atau maha teliti, ya, dan maha mengabarkan. Ya, artinya tidak ada satu gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia yang luput dari pengawasan Allah. Allah maha teliti. Ya, dan setiap yang dilakukan oleh manusia juga semuanya akan diperlihatkan. Ya, ini isyarat bahwa dalam masalah fikih ini yang mengkaji tentang hukum apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kenapa kita harus mempelajari hukum ya dari setiap yang kita lakukan? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan Allah maha teliti. Makanya kita perlu teliti juga dalam mempelajari ilmu fikih ini. Begitu. Ya, kita masuk ke Kitab Thaharah. Al-miyahu allati yajuju biha tathiru. Air yang boleh untuk digunakan bersuci, boleh ya yajuz. Sab'umiyah, ada 7 air. Ma'us sama, ya air langit. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul ain, ya, air mata air. Wa ma'ul thalji, air salju. Salju. Wa ma'ul barad, air embun. Ya, air yang bisa, yang boleh, artinya sah ya untuk digunakan bersuci ya. Ini 7 air. Nah, kita lihat dulu penjelasan dari Muhammad bin Qasim ya, Al-Ghazi dalam Fathul Qorib. Beliau menjelaskan ketika disebut Kitab Thaharah. Kitab Thaharah, apa itu makna kitab?
Alkitab lugatan, kitab secara bahasa adalah masdar bimakna dhammi wal jam'i. Maknanya adalah menggabungkan dan mengumpulkan. Kitab itu artinya menggabungkan dan mengumpulkan. Ya, makanya ada katibah. Kata katibah itu adalah pasukan, jadi menggabungkan, mengumpulkan pasukan. Ya, bisa juga makanya kitab artinya dia menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dalam kitab itu. Kitab itu kan. Wastilahan dan menurut istilah ismun li jinsin minal ahkam. Adalah nama ya untuk suatu jenis dari hukum-hukum. Amal bab adapun bab ismun li nau'in mimma dahola tahta dzalikal jinsi. Adalah nama ya dari macam yang tercakup dalam jenis tersebut. Jadi kalau kitab misalnya kitab toharo artinya maknanya adalah kitab yang membahas hukum-hukum toharo. Ya, kitab yang membahas hukum-hukum toharo. Nah, di dalam kitab itu ada bab-babnya. Bab itu kan pintu, artinya kan pintu. Jadi dia seperti halnya pintu yang untuk bisa masuk kepada pembahasan tertentu. Jadi kitab itu yang menggabungkan bab-bab, ada beberapa bab disatukan dalam kitab. Kitab toharoh berarti yang dibahas dalam toharoh itu apa saja? Ya, ada bab tentang air sebagai alat ya sarana untuk bersucinya, ya kan. Ada bab wudu, dalam wudu juga kan ada ininya lagi, rinciannya lagi. Toharo dari hadas kecil, dari hadas besar, mandi dari khobas najis ya. Nah, sedangkan toharo, apa makna toharo? Bi fathhi to, dengan memfathahkan to, itu toharo. Lugatan menurut bahasa nazofa ya adalah kebersihan. Wa amma syar'an adapun secara syariat fa fiha tafasiru katsirah. Banyak tafsirnya, banyak penafsirannya secara syariat makna toharo itu. Minha qauluhum, diantaranya perkataan mereka fi'lu ma tustabahu bihi shalah, adalah mengerjakan yang dengannya itu satu perbuatan yang dengannya dibolehkan sholat. Ya, dan ada dua ya toharoh secara syariat ini kan, ada toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Ya, an-nazafatu bahkan bisa juga berarti hissiyah dan maknawiyah juga secara syariat. Jadi ada hissiyah fisik ya, kalau fisik berarti masuk ke pembahasan fikih. Ada juga maknawiyah yaitu bersuci dari dosa, dari ya perbuatan dosa. Toharoh maknawiyah kalau itu. Nah, secara hissiyah, secara fisik ada dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Ya, ada juga tambahan definisinya au fi makna huma, atau yang semakna dengan keduanya, semakna dengan hadas dan hobas. Nah, kenapa perlu ditambahkan atau yang semakna dengannya? Karena tidak semua toharoh itu dalam rangka menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya, gitu. Karena ada wudu yang misalnya dia tidak berhadas tapi ingin memperbaharui wudu lagi, itu juga tetap disebut toharoh. Jadi tidak berhadas tapi dia berwudu lagi, memperbaharui wudu. Itu wudu yang sunnah.
Ya, jadi itu yang semakna dengan itu. Maka perlu ditambahkan dalam definisinya. Ya, lalu beliau mengatakan min wuduin, dari wudu, wa guslin, mandi, wa tayamum, dan tayamum, wa izalati najasa, dan menghilangkan najis. Ya. Wudu berarti menghilangkan hadas kecil. Ya, kalau mandi hadas besar. Nah, kalau pengganti, ya kalau tidak ada air, tayamum. Jadi tayamum bisa mengganti wudu dan juga bisa mengganti mandi. Ya, tidak hanya wudu saja. Ya, kemudian di awal beliau membahas tentang macam-macam air karena ini adalah yang digunakan untuk bersuci, air itu. Ya. Nah, air langit pertama, ma'us sama. Ya, air an-nazil minha, yang turun dari langit, maksudnya wahwal mator, yaitu hujan. Jadi air langit itu maksudnya air hujan yang turun dari langit. Air laut tentu air yang asin. Air sungai, kalau di sini diungkapkan air sungai itu manis, tapi kurang tepat ya, al-hulu itu. Harusnya air tawar saja, al-adbu. Air tawar. Nah, jadi dari 7 ini sebetulnya bukan pembagian yang hanya 7 ataupun jadi ini kan hanya berdasarkan tempat saja sebetulnya. Itu air laut, air sungai, air sumur, hanya tempat-tempatnya biasanya ada di sana gitu. Di tempat yang 7 itu. Nah, bisa juga disimpulkan dari 7 ini, wa yajma'u hadis sabah qauluka mana zala minas sama au mana ba'a minal ardi. Yang turun dari langit dan yang tersimpan di bumi. Ya, dengan berbagai, dengan ala ai sifatin kana min aslil hilqah. Nah, lalu di kitab ini dalil di antara yang bisa kita ambil tentang sucinya ya, atau air yang bisa digunakan untuk bersuci, misalnya di surat Al-Anfal ayat 11, ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dia menurunkan atas kalian ya dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Itu jelas, jadi Allah menurunkan air itu suci untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya, itu jelas air langit dari langit, air hujan. Lalu tentang air laut, misalnya ada hadis. Nah, ini kan sempat samar-samar hukumnya bagi sahabat tentang menggunakan air laut untuk bersuci, karena kan beda ya, air laut asin begitu. Makanya bertanya ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kami mengendarai ya di lautan, maksudnya naik perahu di lautan, membawa sedikit air. Fa in tawada'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air sedikit yang kami bawa itu, maka kami akan haus. Gak cukup kalau buat wudu, itu buat minum. Kan sulit untuk mendapatkan air itu di lautan, di tengah lautan. Afana tawadau bima'il bahri. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu ya suci ya, laut itu suci airnya, suci dan mensucikan, tahur. Al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi beliau tidak hanya menjawab yang ditanyakan saja,
Yang ditanyakan tentang hukum airnya, tapi beliau menambahkan hukum lain yaitu halal bangkainya. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut uslubul hakim. Dia memberikan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan. Karena yang lebih itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui juga oleh yang bertanya. Karena ketika sedang di laut bukan hanya air kan yang dibutuhkan, tapi juga makanan. Ketika makanan habis bagaimana? Nah, maka Rasulullah memberitahu bangkainya juga halal untuk dimakan. Ya halal, semua yang ada di laut, binatang laut semuanya halal. Bahkan bukan hanya binatang, bangkai artinya sudah mati tanpa melalui disembelih dari laut itu halal untuk dimakan. Ya semua halal. Ini hadisnya jelas. Ya bangkai laut artinya bangkai binatang yang ada di laut, yang hidup di laut. Bukan dari darat dilempar ke laut. Nah, itu. Hah? Tapi dia binatang laut bukan? Iya, binatang laut. Binatang laut. Oke. Ya itu intinya air ini bisa ya suci mensucikan, tapi nanti secara hukum berikutnya ada pembagian air. Misalnya juga hadis apa namanya yang orang Arab gunung ya, yang kencing di masjid itu Rasulullah menyuruh untuk membawa air lalu disiram ya dengan air itu, air kencing itu menunjukkan bahwa air itu bisa digunakan untuk bersuci termasuk menghilangkan najis. Kalau tentang air apa namanya air sumur juga ada ya hadisnya ya tentang yang ada di sumur ya, sumur Budoa itu hadisnya misalnya ya, air mata air, air salju, air embun itu juga ada kan dalam doa kita ya Allah membain-baini kan Allahumma anak ini min hataya kama anak sabul abiyati Allahumma ghsilni min hataya bil ma'i was salji wal barad itu ada ya. Nah itu secara ini aja pembagian 7 itu dalam secara keumumannya ya, tempat air itu berada di mana gitu ya. Intinya semua air yang ada yang kita temukan bisa digunakan untuk bersuci. Nah secara hukum lalu dibagi 4. Sumal miyahu ala arba'ati aqsam, kemudian air itu ada 7 macam. Ada 4 macam. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Suci ya dan mensucikan, tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu adalah air mutlak. Air murni ya, jadi tidak terikat ya dengan sifat-sifat yang melekat. Ya, jadi kalau ada terikat dengan sifat ya yang melekat dengan air itu, maka itu bukan air mutlak. Ya, misalnya air kopi, air susu itu sudah melekat. Jadi itu bukan lagi air mutlak, air murni. Maka tidak boleh nanti digunakan untuk bersuci. Ya, atau air bunga mawar misalnya yang keluar dari bunga. Nah, itu bukan air mutlak, bukan air murni. Iya, kalau sabunnya itu mendominasi. Jadi kalau
Bisa dicampur, ya mendominasi, itu berarti kan sudah keluar dari kemutlakan air, sudah tidak murni lagi airnya. Air embun kan air dari mana air embun itu? Dari langit, dari udara kan, nempel di daun-daun kan gitu. Bukan air yang muncul dari daun kan, bukan. Itu air yang nempel di daun. Ya. Jadi air yang mutlak, yang terbebas dari an qaidin lazim. Ya, dari sifat yang melekat. Fala yadurul qaidul munfaq, maka tidak memadaratkan ya qaid ataupun batasan yang bisa terlepas. Artinya tidak melekat. Misalnya ketika kalau tadi dikatakan air mawar itu kan sesuatu yang memang melekat. Ya kan? Itu air mawar, air susu, kopi. Itu sudah merubah kemurnian air. Tapi kalau kita berikan batasan pada tempat-tempatnya yang tidak melekat, artinya dia hanya tempat saja, seperti ya air sungai. Itu kan bukan batasan yang melekat, karena bisa saja kita pindahkan kan dari sungai itu. Ya air sungai, air sumur, itu bukan batasan yang melekat sehingga tidak merubah kemurnian air. Itu hanya tempat saja kan begitu. Seperti tadi yang 7 macam tadi, ada air sumur, air sungai, ya dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, air suci dan mensucikan dan tidak makruh. Nah, kenapa beliau menyebutkan tidak makruh? Karena ada yang kedua yang makruh. Tahirun mutahirun makruh wa huwal ma'ul musyammas. Ya, tahir suci dan mensucikan, tapi makruh yaitu air musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Yang terpanasi langsung. Ya, terkena sengatan matahari. Tapi nanti ada syaratnya. Tidak semua yang terkena sengatan matahari, dan ini pun dikaji lagi oleh ulama-ulama berikutnya. Karena ini ijtihad Imam Syafi'i. Nah, syaratnya air musyammas ini dikatakan makruh kalau dia berada di kutrin harid, berada di negeri yang panas. Negeri yang panas. Di negeri Arab, padang pasir. Ya, yang kedua fi inain muntabiin. Ya, bejana atau wadah yang bisa dibentuk, ya bisa dirubah bentuknya gitu ya, bisa diolah bahan-bahannya itu, seperti tembaga, ya atau aluminium misalnya gitu. Jadi wadah-wadah yang bisa dibentuk. Kenapa? Karena memang dikhawatirkan zuhumahnya itu ada luntur. Jadi ada sesuatu zat-zat dari situ jadi luntur yang bercampur dengan air. Karena makruh itu dari sisi kesehatannya itu bisa melahirkan penyakit kulit, baros, kusta. Ya, berdasar penyakit kulit. Memang ada asar-asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab misalnya yang menyebutkan itu. Ya. Apa ya? Oh enggak. Itu kan air yang panas juga, lewat material yang logam juga nih. Luntur gak itunya bisa luntur gak logamnya?
Iya, itu nanti belum selesai Pak. Jadi ini belum selesai, nanti ada ini. Dikhawatirkan itu dari sisi kesehatan. Ya, cuman juga dalilnya masih diperdebatkan tentang riwayatnya. Ada yang menyebut dhaif gitu ya. Oleh para ulama berikutnya juga dikaji lagi, seperti misalnya oleh Imam Haromain, Juwaini. Kalau memang dari sisi alasannya kesehatan, lalu kemudian diteliti lagi oleh para dokter di zaman itu, ternyata ada yang mengatakan tidak melahirkan penyakit kusta. Kalau dari sisi kedokteran saja, ya lalu diteliti lagi oleh ilmu kedokteran ternyata tidak, ya maka menjadi tidak makruh. Ya bahkan Imam Nawawi, nah ini juga Waqtaron Nawawi ada mal karohati mutlaqon. Imam Nawawi memilih ikhtiar. Nah, jadi para ulama-ulama besar di madhab itu terkadang mereka punya pandangan yang berbeda dari imamnya, pandangan yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiarot, pilihan-pilihan. Maka imam di sini dikatakan Imam Nawawi memilih tidak ada kemakruhan secara mutlak. Ya, tidak ada kemakruhan secara mutlak pada air yang musyammas itu. Dan juga tadi kan syaratnya ada di negeri yang panas. Kalau di Indonesia kan bukan negeri yang panas. Ya, dan juga di bejana yang tadi yang bisa luntur itunya bercampur dengan air, dan juga menggunakannya pada saat panasnya. Pada saat panasnya. Iya, tadi langsung. Nah, juga di sini ditambah dimakruhkan juga air yang sangat panas ya, dan juga sangat dingin untuk wudhu itu dimakruhkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak sempurna ya kena kulitnya itu, tidak secara sempurna. Ya, tapi kalau seperti yang tadi air musyammas juga, kalau dia dingin, sudah dingin, sudah tidak panas lagi, juga hilang kemakruhannya. Jadi ada syaratnya juga dalam, tidak secara mutlak air musyammas itu. Ya, nah sebetulnya nomor 2, pembagian yang kedua dan yang bersatu itu bisa disatukan, sehingga bisa saja dikatakan pembagian air cuma 3 aja sebetulnya, tohir mutohir. Apakah makruh atau tidak, ya itu masih bisa. Jadi walaupun misalnya makruh itu kan kalau dilakukan kan tidak berdosa yang namanya makruh. Artinya ketika kita menggunakan tetap sah nggak wudunya? Ya tetap sah. Kalaupun tadi dikatakan air musyammas, bukan berarti tidak boleh. Makruh bukan berarti tidak sah wudunya. Kalaupun misalnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya yang mengatakan air musyammas itu makruh, ketika kita kemudian menggunakannya, wudunya tetap sah. Bukan berarti tidak boleh, tetap sah, yang namanya makruh itu tetap sah. Tetapi kalau misalnya tidak ada air lagi yang lain kecuali air itu saja, hilang kemakruhannya. Kalau memang makruh. Ini kaidah ya, sesuatu yang makruh kalau dibutuhkan maka hilang kemakruhannya. Sesuatu yang makruh kalau dibutuhkan hilang kemakruhannya. Itu kaidah. Ya darurat. Kalau itu darurat, kalau ini ya darurat atau dibutuhkan, hajiyat, kebutuhan. Ya. Nah, ada juga yang membahas tentang air zam-zam. Apakah boleh atau tidak digunakan untuk bersuci? Karena dia kan air yang mulia yang dihususkan ya, pemberian Allah. Ya, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i juga boleh untuk digunakan toharo, ya wudu, mandi. Hanya kalau digunakan menghilangkan najis itu makruh.
air Zam-Zam. Ya. Nah, baru yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, ya air yang musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ya, dan yang dirubah dengan apa yang bercampur dengannya dari hal-hal yang suci. Jadi ada dua, yang suci tapi tidak mensucikan. Satu air mustamal yang sudah digunakan untuk bersuci, air mustamal itu baik bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis. Ya, fi rafi hadasin au izalatin najas. Ya, in lam yataghayyar, meskipun tidak berubah, ya walam yazid waznuhu ba'dan fisalihi, ya beratnya tidak bertambah setelah terlepas amma kana ba'da itibar ma yatasarrabul maksulu minal ma'i. Jadi ketika air itu digunakan lalu kembali lagi ke tempat itu tidak menambah beratnya, tidak menambah berat air itu. Ya. Jadi maksudnya misalnya berwudu lalu ditampung lagi gitu ya, bekas yang digunakan berwudu itu namanya air mustamal, atau mandi tampung lagi. Ya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat ya di ulama lain yang membolehkan ya air mustamal. Dalil yang paling kuat sebetulnya untuk air mustamal ini adalah sangat butuhnya para sahabat di zaman beliau itu kan kepada air ya, sangat sedikit, karena sangat sedikit air itu kan. Tapi tidak pernah diceritakan mereka menampung lagi air-air bekas wudu, bekas mandi. Ya, kalau memang boleh digunakan untuk berwudu lagi, untuk dipakai lagi air mustamal itu, ya, niscaya mereka akan menampungnya gitu. Itu dalil yang paling kuatnya. Nah, adapun orang atau ulama yang mengatakan boleh air mustamal digunakan lagi, misalnya para sahabat berebut bekas wudu Nabi. Kan begitu, ada riwayatnya berebut wudu Nabi. Tetapi pendapat itu dijawab lagi bahwa mereka mengambil bekas wudu Nabi, ataupun juga ada riwayat setelah air yang digunakan wudu Nabi lalu disiramkan kepada sahabat itu digunakan untuk mendinginkan dari demamnya itu ketika dia sakit. Itu bukan menunjukkan mutahhir atau tahur, tapi tahir. Memang suci itu dalam arti bisa digunakan untuk kebutuhan adat, secara adat, bukan untuk ibadah. Ya, bisa dipakai disiram, bisa para sahabat berebut ya bekas wudu Nabi diusapkan, kan begitu. Artinya itu digunakan secara keduniaan tahir, tidak menunjukkan
untuk mutahhir, dipakai untuk bersuci lagi gitu. Ya. Makanya dikategorikanlah air musta'mal itu bukan kita ngambil dari bak, ya. Kita ngambil misalnya pakai baju. Kalau yang dari bak itu misal bukan yang ada di baknya itu, tapi yang sudah terkena anggota wudu. Dan itu pun bahkan membedakan lagi antara wajib dan sunnah. Ya, jadi air yang dipakai untuk bersuci, berwudu, anggota wudu yang wajib. Untuk berwudu, wudu yang wajib untuk salat wajib, bukan untuk yang sunnah. Kalau yang sunnah tidak dianggap musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i juga dibedakan. Ya. Lalu ketika misalnya menciduk air ya di dalam wadah, dalam bak, ya diciduk. Itu kalau kurang dari 2 kulah itu sedikit. Nah itu kalau kita niatnya langsung mengambil air dari bak itu langsung berwudu, langsung mencuci tangan gitu ya, langsung kena bak. Kalau memang kurang dari 2 kula itu memang bisa dianggap air musta'mal juga. Kalau niatnya langsung kita menjadikan dari bak itu langsung berwudu. Tapi kalau niat kita hanya menciduk seperti hanya gayung, niatnya menciduk belum masuk ke wudu, dia hanya menciduk saja. Nah nanti berwudunya di luar bak itu, mencuci tangan, ya, atau mencuci wajah. Ngambil, ini belum langsung mencuci wajah di situ, tapi hanya seperti halnya gayung menciduk, ya, baru mencuci wajahnya di luar bak itu juga tidak dianggap musta'mal. Jadi dibedakan itu, makanya ada pengaruh juga dari segi niat. Kita niat langsung ngambil air ke bak itu apakah langsung wudu atau hanya seperti halnya gayung kita menciduk. Itu juga dibedakan. Karena dalilnya ya kan niat itu bisa membedakan nama amal niat. Ya diantaranya seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tentang masalah air yang musta'mal itu. Sampai di situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.